Pada akhir tahun 1990-an, Indonesia menjadi salah satu saksi dari satu momen paling dramatis dalam sejarahnya. Runtuhnya kekuasaan rezim otoriter yang telah berkuasa selama 3 dekade di bawah pemerintahan Jenderal Soeharto. Turunkan harga! Turunkan harga! Pada tahun 1997, krisis ekonomi yang melanda Asia mengguncang fondasi ekonomi Indonesia. Rupiah merosot tajam menyebabkan kepanikan di pasar dan meningkatnya harga kebutuhan pokok. Krisis ekonomi menciptakan ketidakpuasan dan ketegangan di antara masyarakat, terutama mahasiswa. Mahasiswa mulai mengorganisir protes besar-besaran menuntut reformasi dan perubahan politik di Indonesia. Pada tahun 1997, tragedi Semanggi terjadi, di mana tentara dan polisi membubarkan demonstrasi mahasiswa dengan kekerasan. Kejadian ini semakin memperbesar ketegangan di kalangan masyarakat. Di tengah ketegangan yang meningkat, pada tanggal 21 Mei 1998, Jenderal Soeharto mengumumkan pengunduran diri dari jabatannya sebagai presiden. Keputusan ini membuat sejumlah pihak bersorak, namun juga menimbulkan pertanyaan mengenai proses transisi kekuasaan di Indonesia. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini. Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia. Pengunduran diri Soeharto membuka babak baru dalam sejarah Indonesia yang dikenal sebagai era reformasi. Masyarakat berharap untuk melihat perubahan substantif dalam sistem politik dan ekonomi di Indonesia. Runtuhnya kekuasaan rezim Soeharto merupakan suatu tonggak penting dalam sejarah Indonesia, meskipun diikuti oleh tantangan dan perubahan yang kompleks. Era reformasi membawa harapan baru dan semangat untuk membangun masa depan yang lebih baik. Sebuah babak baru pun dimulai, di mana partisipasi masyarakat dan semangat reformasi menjadi landasan bagi perkembangan lebih lanjut. Indonesia terus melangkah maju, belajar dari masa lalu menuju masa depan yang lebih cerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbincang seputaran reformasi bersama saudari siapa? Elva Dwi Gusti. Elva Dwi Guspi. Mungkin sini saya ingin sedikit berdiskusi gitu bersama Elva tentang reformasi itu sendiri gitu yang terjadi pada tahun 98 gitu. Menurut Elva gitu, apa yang menyebabkan terjadinya perubahan politik di Indonesia, terutama perubahan dari masa Orde Baru ke masa reformasi itu sendiri gitu. Baiklah, menurut pendapat saya perubahan politik dari Orde Baru ke reformasi di Indonesia itu terjadi karena beberapa faktor, termasuk meningkatnya tekanan dari masyarakat itu sendiri terkait otoriter rezim Orde Baru. Selanjutnya juga karena krisis ekonomi yang cukup meruncing lah pada tahun 1990-an itu, serta tuntutan untuk demokratisasi dan hak asasi manusia yang lebih besar. Selanjutnya juga adanya protes mahasiswa, aktivis, dan elemen masyarakat lainnya yang menjadi dorongan utama di balik transisi menuju era reformasi pada tahun 1998 itu.
Baik, mungkin apa ya? Reformasi ini berarti banyak gitu yang menuntut adanya perubahan reformasi di Indonesia gitu, terutama pada tahun 98 itu sendiri gitu. Karena juga disampaikan Elpa tadi juga banyak faktor yang menyebabkan terjadinya reformasi di Indonesia gitu. Bahkan reformasi itu juga sampai pada saat ini gitu kan, pada sampai sekarang gitu. Mungkin menurut Elpa gitu, apa sih dampak reformasi yang terjadi pada yang berdampak sampai saat ini gitu? Apa itu dampak reformasi yang dirasakan gitu pada sampai saat ini gitu? Eh, Baiklah, kalau dari segi dampaknya, apakah dampak negatif atau positifnya? Mungkin kita lihat dulu dari segi dampak positifnya gitu. Baiklah, reformasi di Indonesia kalau dilihat dari segi positifnya, ada beberapa perkembangan lah yang melibatkan peningkatan kebebasan sipil, berkembangnya media yang lebih bebas dan juga partisipasi politik yang lebih luas dan juga pemilu lah yang sama-sama kita ketahui yang lebih terbuka. Selain itu, pada reformasi juga membawa perubahan dalam bidang hukum dan perlindungan HAM tadi itu. Meskipun demikian, masih ada juga lah tantangannya dan dalam membangun sistem yang lebih inklusif lagi dan untuk memastikan keadaan sosial bagi semua lapisan masyarakat. Mungkin hanya itu menurut Elva tentang dampak positif reformasi ini. Berarti setelah terjadinya proses reformasi yang panjang di Indonesia, bahkan sampai saat ini, itu membuat Indonesia lebih kebebasan dalam berdemokrasi itu gitu dapat dilihat setelah adanya proses reformasi ini gitu kan. Ya, selanjutnya juga pada saat reformasi ini juga lebih dibebaskan lah untuk rakyat ini bersuara. Kalau dulu kan kalau apa namanya ada yang salah ngomong hilang gitu. Oke, oke. Ini itu saja. Baik, mungkin itu saja bincang saya dengan Elva pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.